sering bercakap-cakap tentang hal seputar Alkitab, tapi spesifiknya adalah pertanyaan-pertanyaan orang awam yang seringkali dilontarkan kepada kekristenan. Oleh sebab itu, kami sering menjawab dengan jawaban kami yang cukup sederhana dan saya di sini sudah bersama dua orang, ada Mbak Eka dan Mas Esa. Hai. Ya, di sini pertanyaan orang awam akan diwakili oleh Mbak Eka dan akan ditanggapi oleh Mas Esa. Ya, kami akan segera mulai. Mbak Eka, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya untuk ikut dalam acara Bincang-Bincang Alkitab. Di sini saya mewakili orang-orang awam tentunya. Mereka sering sekali melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan tentang kekristenan itu. Salah satunya itu tentang apakah semua yang tertulis di dalam Alkitab itu benar-benar terjadi, dan apakah Yesus itu sungguh-sungguh hidup, dan dikisahkan itu Yesus dilahirkan, kemudian ia mati dan bangkit, apakah itu benar-benar terjadi dan bukan cerita yang dilebih-lebihkan oleh umat tertentu. Oke, akan saya jawab. Terima kasih untuk mengundang saya dari sisi teologis. Saya datang untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Eka. Nah, menurut dari pandangan saya mengenai Kristenan itu sebenarnya ada, dan beberapa bukti dari misalnya filsuf-filsuf, walaupun mereka ateis, tapi mereka percaya bahwa apa yang mereka katakan kepada kita sebagai orang Kristen memberikan sedikit pencerahan bahwa memang kekristenan itu ada, seperti Flavius dan Tacitus. Mereka merupakan filsuf ateis yang menceritakan bahwa Yesus itu memang lahir maupun mengalami penderitaan, layaknya seperti dari Tacitus sendiri. Dia menceritakan dari karyanya yang ia buat berjudul Kristus. Di situ dia menceritakan bahwa Yesus sendiri mengalami penderitaan, bahkan pada masa itu dia diadili oleh Pontius Pilatus yang menjadi salah satu pemimpin pemerintahan Tiberius, seperti itu. Kalau dari ayatnya sendiri sebenarnya saya ambil dari Perjanjian Baru, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Dari ayat ini sebenarnya kita pelajari bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus sendiri yakin bahwa Yesus masih hidup dan ia menerima kebangkitan, dan banyak dari saksi-saksi seperti orang-orang di sekitarnya, bahkan murid-muridnya sendiri mengatakan bahwa ia bangkit, dan hal itu menjadi sebenarnya banyak yang kontroversinya ya. Dia dinyatakan bangkit mungkin karena dari mulut ke mulut, jadinya mereka tidak percaya akan hal itu, dan murid-muridnya pun sebenarnya sudah mengartikan bahwa hal itu memang benar-benar terjadi dari Alkitab sendiri. Bagaimana tanggapan Saudara Eka? Jadi semua yang dikisahkan dalam Alkitab itu memang benar-benar terjadi. Ya, betul. Saya coba menyimpulkan ternyata ada bukan hanya secara teologis ya Mas ya, tetapi juga secara sejarah. Berarti memang itu benar-benar ada. Saya juga berpikir apa juga keuntungannya orang-orang ateis menulis tentang kekristenan. Sebenarnya ya tidak membawa keuntungan bagi mereka, tetapi memang itu benar-benar real terjadi seperti itu. Bagi sejarah juga mencatat itu ya, di clear ya. Kita mungkin akan ke pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan yang kedua itu di sini saya sering mendengar orang-orang awam yang mengatakan bahwa
kekristenan itu hasil rekayasa gereja zaman dulu. Katanya Yesus itu tokoh moral yang kisahnya dilebih-lebihkan. Jadi tadi Mas Isa juga sudah sampaikan, bagaimana kita tahu kalau kekristenan itu memang fakta sejarah dan bukan hasil karangan manusia? Oke, akan saya tanggapi ya beliau. Kita mengerti dulu apa itu arti rekayasa. Sebenarnya rekayasa itu adalah ilmu yang menceritakan bahwa ilmu yang kita pergunakan itu harus ada bukti nyata untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi cerita rekayasa itu sebenarnya cerita yang dibuat-buat untuk membuat orang lain terpengaruh agar pandangan mereka itu bingung, jadi kabur kesana kesini karena apakah cerita yang sebenarnya kita dengarkan ini hanya fakta atau hoax semata, seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu memang ada, dan kekristenan itu memang sudah dimulai dari awal pembentukan murid-murid Yesus sendiri sampai akhirnya banyak penderitaan yang mereka alami sampai tersisa sedikitlah murid-murid tersebut, dan mereka membentuk sedikit persekutuan yang nantinya disebut sebagai gereja di daerah tertentu. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Baik, terima kasih. Ini bisa menjadi jawaban buat orang-orang awam yang mempertanyakan tentang hal itu. Ya, saya coba simpulkan, ternyata kalau bilang rekayasa sih saya tidak yakin ya. Kalau misalkan rekayasa berarti mungkin sampai hari ini nggak eksis ya agamanya. Kalau sampai hari ini ya kekristenan itu eksis. Kalau kita lihat ada perkembangan di mana-mana, kekristenan semakin membuka cabang di mana-mana, dan saya rasa ya kekristenan itu bukan sebuah agama. Kalau kita lihat ya zaman dulu, kekristenan itu apa sih? Pengikut-pengikut Kristus kecil. Sebenarnya itu untuk mengejek orang pengikut Kristus pada saat itu, dan benar-benar itu bukan sebuah rekayasa kalau kita perhatikan ya. Kemudian beberapa agama memang menganggap Yesus itu sebuah tokoh moral, tapi kalau misalnya kita lihat bukti kitab suci dari PB dan PL, itu benar-benar Yesus adalah penyelamat, dan di kitab Perjanjian Lama juga sebenarnya sudah menyatakan itu, sehingga pada akhirnya PB menggenapinya. Dan saya rasa anggapan-anggapan ini karena mereka tidak mengenal kekristenan dengan baik, sehingga mereka melontarkan hal seperti ini. Tidak apa-apa ya, saya kira ya. Kita tetap menerimanya dan menanggapinya dengan baik. Ya, thank you Mbak Eka dan Mas Esa sudah datang untuk ngobrol bareng. Dan iya teman-teman, kalau pengen kasih komentar terkait jawaban-jawaban ini, boleh kasih komentar, kami menghargainya. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini.